Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrudin. Saya adalah salah satu tenaga pengajar pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Public Relation. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Baik, saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Public Relation ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi pada semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester ke depan, dan bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Public Relation bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan seorang public relation. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dan prinsip kerja dari seorang public relation. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah. CPL yang pertama yaitu mampu bersikap religius, profesional, dan bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL yang kedua yaitu mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. CPL yang ketiga yaitu menguasai bidang atau ruang lingkup public relation di bidang kajian ilmu komunikasi sesuai dengan konteksnya. Kemudian CPL yang keempat yaitu mampu memahami aspek teoritis serta memahami cara kerja public relation. Kemudian dari CPL Prodi yang dibebankan tersebut kemudian diturunkan dalam CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK pertama yaitu mampu bersikap religius, profesional, dan bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK yang kedua yaitu mampu menerapkan pengetahuan di bidang public relation untuk menambah wawasan dan meningkatkan kehidupan masyarakat. CPMK yang ketiga mampu menguasai konsep teoritis public relation serta kemampuan kehumasan. CPMK yang keempat yaitu mampu memahami aspek teoritis serta memahami cara kerja dari public relation. Kemudian diturunkan lagi ke dalam sub CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan definisi dari public relation. Kemudian sub CPMK kedua yaitu mampu menjelaskan karakteristik public relation. Sub CPMK ketiga yaitu mampu menjelaskan prinsip-prinsip kerja public relation. Sub CPMK keempat yaitu mampu menjelaskan peran dan fungsi public relation. Sub CPMK kelima yaitu mampu menjelaskan manajemen public relation. Sub CPMK yang keenam mampu menjelaskan standar kerja public relation. Sub CPMK ketujuh yaitu mempraktikkan alat kerja hardware dan software dari public relation. Sub CPMK yang kedelapan yaitu mempraktikkan alat kerja dan mampu menerapkan ke dalam sistem kerja seorang public relation. Kemudian sub CPMK 9 yaitu menjelaskan konsep media cyber, dan sub CPMK yang ke-10 yaitu mampu menjelaskan strategi PR di media sosial. Kemudian kajian
Pustaka atau referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini ada beberapa, yaitu yang pertama dari Ruli Nasrullah tahun 2014 tentang teori dan riset media cyber. Kemudian ada buku dari Onong Effendi, yaitu Human Relation dan Public Relation. Kemudian ada buku dari Ludwig Suparno tentang aspek ilmu komunikasi dalam public relation, dan ada beberapa buku-buku dan jurnal yang mendukung tentang mata kuliah ini. Adapun bentuk pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu tatap muka, small group discussion, dan sistem daring yaitu menggunakan WhatsApp group. Selanjutnya, pembelajaran pada mata kuliah Public Relation ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama ditambah dengan ujian tengah semester atau UTS. Setelah itu, 7 pekan berikutnya ditambah 1 ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode learning, dan pekan sebelum UAS atau setelah UTS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan yang dilakukan yaitu tatap muka di ruang kelas dan menggunakan WhatsApp group untuk mencoba memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Public Relation dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Public Relation didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali, dan penugasan struktur baik mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Public Relation ini untuk mahasiswa program S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Berikutnya cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Materi kita atau mata kuliah kita pada hari ini yaitu Public Relation, di mana materi ini atau mata kuliah ini memiliki nilai 3 SKS. Dosen pengampunya sendiri yaitu saya, Syahrudin SIP MAP. Kemudian sebelum kita masuk ke tahap pada pembahasan tentang materi, ada beberapa hal penting yang harus saya jelaskan. Yang pertama itu masalah kontrak perkuliahan. Nah, di kontrak perkuliahan ini kita harus sepakati bersama apa syarat-syarat atau apa standar-standar yang bisa dilakukan atau yang dipenuhi oleh mahasiswa dan juga saya untuk bisa mendapatkan nilai maksimal. Adapun kontrak perkuliahan yang pertama itu tentang kehadiran. Ya, di kontrak perkuliahan ini, kehadiran kita minimal 75% untuk mahasiswa. Jadi itu harus dipahami ya. Ya, dipahami ya. Yang kedua, masalah keterlambatan. Masalah keterlambatan untuk mata kuliah saya itu ditoleransi 15 menit. Artinya kalau 15 menit Anda terlambat, lebih dari 15 menit, maka saya anggap Anda tidak hadir atau tidak bisa mengikuti perkuliahan saya. Kemudian yang ketiga, masalah tugas. Teman-teman mahasiswa juga harus bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Adapun jenis tugas yang akan saya berikan di sini nantinya yaitu ada tugas harian, tugas mid, dan atau tugas final. Kemudian bagaimana sistem atau metode pembelajaran kita? Metode pembelajaran kita seperti yang sekarang terjadi yaitu proses small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua
akan terjadi sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, bentuk pembelajarannya atau metodenya yaitu kuliah tatap muka. Adapun materi pembahasan kita pada hari ini saya bagi ke dalam dua bentuk materi. Yang pertama yaitu seperti yang sudah saya bahas tadi, yaitu kontrak perkuliahan. Dan yang kedua, materi yang akan saya bahas di sini adalah public relation dalam artian luas, yaitu membahas tentang definisi, tujuan, kemudian karakteristik, kemudian prinsip dan fungsi dari public relation. Semua materi itu kita akan bahas secara luas dalam pertemuan kita kali ini. Ya, baik, saya akan masuk ke materi yang pertama. Public relation. Mungkin teman-teman mahasiswa sebagian sudah memahami atau mengetahui tentang definisi. Ada yang sudah membaca di jurnal-jurnal, ada mungkin yang sudah membaca di buku, atau ada yang sekilas pernah membrowsing di internet tentang public relation. Nah, public relation ini memiliki banyak pengertian. Jadi kalau teman-teman baca pandangannya Wijaya, pandangannya Cutlip Center dan Brown, kemudian pandangannya yang lain, itu bisa beragam definisi, sangat banyak definisi. Akan tetapi masing-masing definisi ini memiliki ciri dan memiliki penekanan masing-masing. Contoh yang pertama, kita lihat definisi dari Wijaya di tahun 2001, bahwa public relation adalah profesi yang mengurusi hubungan antara satu perusahaan dan publiknya yang menentukan hidupnya perusahaan tersebut. Penekanan dalam pengertian ini atau definisi ini yaitu mengurusi hubungan. Nah, kalau berkaitan mengurusi hubungan, berarti ada dua variabel, karena harus berhubungan. Ada perusahaan dan ada masyarakat misalnya. Ada instansi pemerintah dan ada masyarakat. Ada pembeli dan ada penjual. Seperti itu konsep yang dimaksud. Mengurusi hubungan berarti mengurusi antara dua, antara yang A dan yang B. Mengurusi hubungan antara satu perusahaan dan publiknya. Kalau seperti penjelasan Wijaya, yaitu perusahaan di sini, perusahaan dengan publiknya. Kalau kita misalnya memberikan contoh perusahaan mobil, penjualan mobil, berarti yang berhubungan adalah PT, misalnya PT Kala dengan pembeli atau publik yang membeli. Itu diurusi oleh public relation. Apa saja yang diurusi? Sangat banyak. Akan saya jelaskan nanti di slide berikutnya tentang apa saja yang diurusi oleh PR itu sendiri. Kemudian yang kedua, definisi dari Cutlip Center dan Brown. Penekanannya di mana? Yaitu PR adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi. Dia sudah mulai menekankan. Yang dia tekankan adalah terbentuk saling pengertian. Nah, ketika ada perusahaan dengan masyarakat atau dengan rekan bisnisnya terjadi tidak saling pengertian, berarti tugas dan peran PR-nya itu belum maksimal. Misalnya kita ambil contoh, di perusahaan tambang biasanya kan terjadi bentrok-bentrok antara warga, antara karyawan dengan perusahaan. Di sini yang tidak terjadi adalah ini, fungsi yang saling pengertian. Itu yang hilang di sini. Makanya terjadi bentrok, makanya terjadi konflik. Nah, tugas dari PR yaitu menengahi sehingga terjadi saling pengertian. Ada pengertian, ada pemahaman, ada penerimaan dan kerjasama organisasi antara organisasi dengan publiknya. Di sini penekanannya ada beberapa, yaitu pemahaman, penerimaan, dan kerjasama. Intinya semua itu adalah bagaimana menyatukan dua hubungan antara perusahaan dan publiknya. Oke, selanjutnya, nah kita punya definisi sendiri. Artinya kita bisa membaca definisi dari para ahli, tapi sebenarnya kita juga bisa mendefinisikan sendiri.
Kalau saya secara pribadi mendefinisikan public relation itu seperti ini, yaitu proses interaksi. Ini saya sengaja tebalkan, bahwa ini proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, pengertian, motivasi, dan partisipasi. Penekanannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada 6 penekanan yang diberikan dari definisi yang saya buat ini. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu, bagaimana ketika ada perusahaan atau instansi atau organisasi yang tugas-tugas PR-nya atau public relation-nya itu tidak jalan menumpuk dibanding perusahaan-perusahaan lain yang begitu betulnya jalan mempromosikan perusahaan mereka. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya saya ulang ya. Bagaimana, apa yang terjadi jika ada perusahaan itu tidak memanfaatkan peran PR-nya secara maksimal? Di sisi lain, ada perusahaan yang betul-betul memanfaatkan peran PR untuk menjalankan bisnisnya atau menjalankan usahanya. Nah, ini kadang kita temui di mana ada beberapa perusahaan yang ada di Kota Kendari misalnya, dia betul-betul memahami fungsi public relation ini, memahami fungsi-fungsi dari poin-poin ini. Apa yang terjadi jika perusahaan tidak menjalankan tugas PR dengan baik? Dia akan terhenti di sini. Tidak ada interaksi. Ini sudah pasti, tidak akan ada interaksi. Karena kenapa? Sifat yang dibangun itu sifat tertutup. Artinya saya mau bekerja sama dengan Anda itu tidak akan bisa berjalan karena tidak ada hubungan yang dibangun. Mungkin kita sekedar kenal, perusahaan saya kenal dengan perusahaan Anda, tapi tidak ada dibangun yang namanya interaksi. Tidak ada dibangun yang namanya interaksi. Nah, interaksi inilah yang dibutuhkan. Kenapa tugas dan peran PR perlu untuk dijalankan dengan maksimal. Sebaliknya, ada perusahaan atau organisasi atau apapun bentuknya atau instansi yang betul-betul menjalankan peran PR, maka interaksi ini sangat sering terjadi. Kita bisa lihat contoh misalnya, ketika ada satu instansi yang betul-betul menjalankan peran PR, maka di instansi tersebut akan banyak terjadi hubungan-hubungan. Akan terjadi kunjungan-kunjungan kerja, kunjungan belajar, kunjungan saling berpartisipasi, pertukaran-pertukaran pelatihan dan sebagainya. Itu ketika tugas dan fungsi PR dijalankan. Ya, saya lanjut. Nah, sekarang tujuannya. Tujuan public relation penekanannya di sini. Untuk terjadi saling menguntungkan, menanamkan keinginan dan membangun citra yang baik. Poin pertama, saling menguntungkan. Ketika kita menjalin hubungan tapi tidak ada saling menguntungkan, tinggalkan hubungan itu. Karena tujuan dari satu hubungan yaitu saling menguntungkan. Kalau untuk PR sendiri, ada yang kedua yang namanya menanamkan keinginan. Perusahaan saya mau membangun sesuatu, otomatis saya harus menjalin hubungan dengan audiens atau masyarakat luar atau pemerintah supaya keinginan saya bisa terwujud atau tercapai. Nah, ketika tidak ada hubungan ini tidak akan terjadi otomatis. Sehingga ini yang paling diharapkan, munculnya citra yang baik. Citra atau pandangan orang tentang kita itu dinilai baik. Ya. Oke, tugas dan fungsi. Ada beberapa tugas dan fungsi dari PR, saya bacakan sekilas. Yang pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum terkait dengan perusahaannya. Ya, ini tujuannya mengetahui dan mengevaluasi. Yang kedua, menasehati para eksekutif, misalnya pimpinan, unsur pimpinan dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Itu tugasnya. Menciptakan hubungan yang harmonis, menciptakan opini publik yang dapat diterima. Kemudian, tugas PR lain yaitu menulis siaran pers untuk mempromosikan produk atau berita tertentu. Itu juga salah satu tugas PR.
Kemudian menjalin hubungan baik seperti yang tadi sudah dijelaskan, tapi di sini spesifik kepada jurnalis dan perusahaan untuk memberikan brand. Kemudian mengelola hubungan baik bahwa klien memahami publisitas, artinya klien ini betul-betul memahami keadaan dari perusahaan. Kemudian ada lagi membuat laporan hasil kampanye, merencanakan program untuk pengembangan perusahaan, memperbaharui dan mengisi konten web, ini berkaitan juga dengan website, itu tugas PR juga. Berdiskusi dengan manajer untuk mengidentifikasi minat dan tren. Ini yang paling penting biasanya. Kalau PR dari hotel atau PR dari penjualan mobil misalnya, dia harus bisa mengidentifikasi minat dan tren. Ya, jangan, kalau saya beri contoh, jangan datang menawarkan orang, menawarkan motor, menawarkan mobil, menawarkan baju, itu trennya tidak sedang terjadi. Otomatis akan tertolak. Tetapi trennya harus betul-betul sesuai yang terjadi sekarang. Kalau sekarang ditawarkan apa, trennya harus betul-betul terjadi saat ini. Selanjutnya, ada 4 prinsip PR dalam teori 4 langkah. Yang pertama, yaitu mendefinisikan masalah. Nah, seorang public relation itu harus bisa mendefinisikan apa masalah di lapangan. Saya kasih contoh kemarin, kasus atau kejadian yang menimpa Honda, di mana terjadi banyak kasus rangka motornya patah. Misalnya, seorang PR dari Honda harus bisa cepat mendefinisikan masalah. Apa yang terjadi di lapangan ini? Dia harus segera mendefinisikan masalahnya. Setelah dia menganalisis situasi dan mendapat apa masalahnya, kemudian dia membuat rencana dan program, yaitu membuat strategi. Strateginya bagaimana? Strateginya bisa saja mulai menarik produk, membuat promosi yang meyakinkan bahwa produknya itu sebenarnya tidak kenapa-kenapa, ya, dan beberapa strategi-strategi lain. Intinya dia menanamkan strategi di sini. Setelah ada strategi, kemudian dilakukanlah tindakan untuk diterapkan. Yang terakhir, nilai apa hasilnya. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Produk Honda yang sempat viral sudah mulai redup, tidak terlalu dibahas lagi. Karena kenapa? Karena peran PR menggunakan 4 langkah ini sudah cepat dilaksanakan, sangat maksimal. Kalau tidak, akan terhenti di sini terus. Masalah terus, tidak pernah dibuatkan strategi penerapan dan penilaian. Akan di sini mutar-mutar sampai perusahaannya bangkrut. Itu yang akan terjadi. Oke, sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan yang kita diskusikan lagi. Silakan siapa? Oke, silakan, Wisnia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya pernah lihat ada instansi pemerintah yang dimana peran PR-nya itu tidak begitu efektif. Bagaimana cara mengatasi atau solusi? Oke, ini banyak terjadi hampir di setiap instansi pemerintah. Betul, hanya beberapa instansi pemerintah yang betul-betul menerapkan peran PR di dalamnya. Karena kenapa? Berurusan dengan instansi pemerintah hanya orang-orang tertentu. Masyarakat kan kebanyakan tidak terlalu berurusan dengan instansi pemerintah. Akhirnya apa? Akhirnya peran PR atau prinsip-prinsip PR itu tidak terlalu dibutuhkan atau tidak terlalu dijalankan. Tapi seandainya mereka bisa menerapkan peran dan prinsip-prinsip ini lebih baik, maka saya yakin perusahaan atau instansi pemerintah bisa menaikkan citra, menaikkan hubungan, dan menaikkan hal-hal positif yang akan membantu instansinya menjadi lebih baik. Ya, dan yang ketiga, mempelajari teori-teori PR. Pembahasan ini akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Ya, semoga kita bisa maksimal menerapkan teori-teori dan konsep-konsep dalam public relation. Demikian pertemuan kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.